jasper.fm. Jangan lupa subscribe ya. Radio UPI, Inspirasi Bumi Siliwangi, keep yourself up to date. with only one click. Radio UPI bisa didengerin di www.radioupi.jasper.fm. Jangan lupa subscribe ya. Radio UPI, Inspirasi Bumi Siliwangi, keep yourself up to date. with only one click. Radio UPI bisa didengerin di www.radioupi.jasper.fm. Jangan lupa subscribe ya. Radio UPI, Inspirasi Bumi Siliwangi, keep yourself up to date. with only one click. Radio UPI bisa didengerin di www.radioupi.jasper.fm. Jangan lupa subscribe ya. Radio UPI, Inspirasi Bumi Siliwangi, keep yourself up to date. with only one click. Radio UPI bisa didengerin di www.radioupi.jasper.fm. Jangan lupa subscribe ya. Radio UPI, Inspirasi Bumi Siliwangi, keep yourself up to date. with only one click. Radio UPI bisa didengerin di www.radioupi.jasper.fm. Jangan lupa subscribe ya. Radio UPI, Inspirasi Bumi Siliwangi, keep yourself up to date. with only one click. Radio UPI bisa didengerin di www.radioupi.jasper.fm. Jangan lupa subscribe ya. Radio UPI, Inspirasi Bumi Siliwangi, keep yourself up to date. with only one click. Radio UPI bisa didengerin di www.radioupi.jasper.fm. Jangan lupa subscribe ya. Radio UPI, Inspirasi Bumi Siliwangi, keep yourself up to date. with only one click. Radio UPI bisa didengerin di www.radioupi.jasper.fm. Jangan lupa subscribe ya. Radio UPI, Inspirasi Bumi Siliwangi, keep yourself up to date. with only one click. Radio UPI bisa didengerin di www.radioupi.jasper.fm. Jangan lupa subscribe ya. Radio UPI, Inspirasi Bumi Siliwangi, keep yourself up to date. with only one click. Radio UPI bisa didengerin di www.radioupi.jasper.fm. Jangan lupa subscribe ya. Radio UPI, Inspirasi Bumi Siliwangi, keep yourself up to date. with only one click. Radio UPI bisa didengerin di www.radioupi.jasper.fm. Jangan lupa subscribe ya. Radio UPI, Inspirasi Bumi Siliwangi, keep yourself up to date. with only one click. Radio UPI bisa didengerin di www.radioupi.jasper.fm. Jangan lupa subscribe ya. Radio UPI, Inspirasi Bumi Siliwangi, keep yourself up to date. with only one click. Radio UPI bisa didengerin di www.radioupi.jasper.fm. Jangan lupa subscribe ya. Radio UPI, Inspirasi Bumi Siliwangi, keep yourself up to date. with only one click. Radio UPI bisa didengerin di www.radioupi.jasper.fm. Halo para pasukan telusur, selamat siang, selamat menjalani aktivitasnya di hari yang cerah ini. Kayaknya agak mendung ya, Bil, di luar. Tadi cerah, tapi mendungnya cerah gitu loh. Iya, benar. Nah, gimana nih PPT? Lagi ngapain siang-siang ini? Lagi ngelamun sambil ngantuk? Atau malah lagi semangat banget nih ngejalanin aktivitasnya? Kalau siang gini sih kayaknya lagi pada jam-jam yang ngantuk, ngantuk terus kayak banget. lapar, gak semangat gitu. Tapi tentunya harus tetap semangat gak sih dia? Iya Siang dong. ngantuk kayak cuci muka dulu, terus makan siang, habis itu minum minuman yang seger dingin.
biar semangatnya balik lagi. Dan juga Bill, ada satu lagi nih yang bisa bikin PPT balik lagi semangat. Apaan tuh Dis? Dengerin Walkie Talkie dong. Selain biar up to date sama event-event terbaru, dengerin Walkie Talkie juga bisa bikin semangat. Karena tentunya kita bakal puterin lagu-lagu yang enak banget buat didengerin di siang hari dan bikin PPT balik lagi semangat. Bener banget, PPT harus banget dengerin walkie talkie. Waktunya kita. Telusur lagi. Tapi ingat ya, PPT walkie talkie-nya yang ada aku Abil Dan aku Gendis. yang cuma ada di Radio UPI. Inspirasi Bumi Siliwangi. Keep yourself up to date with only one click. Karena kita bakal nemenin PPT semua selama 1 jam ke depan dengan pembahasan yang menarik tentunya. Yeps, betul. Hari ini kita mau bahas apa nih, Bill? Wait, aku mau nanya dulu. Kalau misalnya aku kasih kata masa kecil yang langsung terlintas di pikiran kamu apa, Dis? Main, jajan. Terus kartun ya, nonton Iya. kartun. Benar-benar. Sekolah juga. Sekolah juga pasti. Nah, kita hari ini selain bakal bahas event, kita juga bakal bahas sesuatu hal yang berhubungan sama masa kecil. Tadi juga Gendis udah nyebutin nih. Yang mana nih? Yang Tadi. kartun. Betul, kartun. Benar banget, kita bakal ngebahas mana? Sesuatu. Ya, yang berhubungan dengan kartun. Yes. Kalau episode kemarin kan kita bahas tentang konser terunik ya. Ya, Kalau gitu di betul. episode ini kita bakal bahas yang berbau konspirasi. Konspirasi. Waduh. Kartun konspirasi kartun berarti nih ya. Bener banget 100 buat Gendis. Tapi sebelum kita ke pembahasan itu dan sebelum kita mulai ke segmen pertama, aku mau ngingetin juga buat PPT semua yang punya info menarik di sekitar info menarik event di sekitar UPI atau di luar UPI atau bahkan cuma mau share pengalaman eventnya, boleh nih langsung DM aja ke Instagram kita di @upiradio. Atau bisa juga nih langsung aja ikut nimbrung sama kita pas siarannya berlangsung di YouTube Radio UPI atau di www.radioupi.chester.fm. Bener banget. Nanti kita bacain kok satu-satu ya, Bill. Bener banget. Atau bahkan kita bahas bareng nih ceritanya. Oke deh, kalau gitu sebelum kita mulai ke segmen selanjutnya, aku kasih satu lagu dulu buat PPT biar siangnya tetap semangat. Bener, semangat, harus semangat. Nah, ini dia Fighting dari BSS 17. Fighting guys.
Masih bareng aku Gendis Dan aku Abil. di Walkie Talkie. Waktunya kita telusur lagi. Tentunya cuma di Radio UPI, Inspirasi Bumi Siliwangi. Keep yourself up to date with only one click. Oke, PPT masih stay kan? Harus stay. Oke, sekarang langsung aja kita bakal ngapain dulu nih, Dis? Oke, seperti biasa kita bakal nge-review event nih. Langsung aja kali ya, Bill. Gas. Yang pertama ini ada di UPI. Kayaknya semua anak UPI juga udah pada tahu ya, kalau di tanggal 22 Februari kemarin itu ada pelaksanaan wisuda gelombang 1 di tahun 2023. Iya benar, gelombang pertama. Kemarin ada yang wisuda ya dan rame banget. Seperti biasa kan banyak yang jualan bucket, Benar banget. Apalagi kan, tapi yang bikin aku tertarik sama ini tuh kayak soalnya kan 2023 gelombang 1 lagi. Kayak aku pembuka wisuda. Hai gitu. Bener, kayak jadi proud tersendiri ya, kebanggaan tersendiri Iya. gitu bisa wisuda di gelombang pertama. Semoga kita bisa nyusul ya, Bill. Iya, Gelombang amin. pertama. Nanti Amin. tahun depan. Terus juga di setiap himanya tuh pada pawai gitu ya. Anak-anakan gitu ya. Di setiap fakultas ya. Tapi Dis, yang paling rame itu karena biasanya tuh kalau lagi wisuda gitu terus pada pawai gitu, biasanya dosen tuh pada ikut acara wisudanya kan. Jadi biasanya seharian tuh dosennya nggak masuk atau bahkan memang udah dikasih tahu dari malamnya kalau di hari itu libur aja deh. Iya benar. Enak banget ya. Kita kayak ngambil kesempatan dalam kesempitan. Bener banget. Ya kan lumayan walaupun cuma sehari gitu atau 2 hari tapi udah masuk kelas gitu. Tapi banyak juga loh yang tetap masuk. Iya, itu biasanya dosen-dosen yang off harus ya masuk. Ya. Iya. Tapi biasanya kalau misalnya dosen-dosen penting mah gak usah masuk deh gitu. Benar. Soalnya mereka nggak hadirin wisudanya ya. Iya. Nah, yang dosen yang ngajar ini nih dari semalam sebelum pembelajaran udah kayak ngewanti-wanti gitu loh. Walaupun besok wisuda tapi kita tetap harus. Waduh, siapa tuh? Offline gitu. Siapa itu? Ada dah. Oke, next ada apa nih? Nah, kemarin juga tuh selain ada wisuda, ada screening sama discussion. Judulnya tuh Biskota. Di tanggal 18 sampai 19 Februari. Tentang apa tuh Biskota? Jadi itu tuh Biskota ini tuh adalah kegiatan screening dan discussion kayak judulnya ya, yang dibuat sama anak-anak program studi film dan televisi UPI. Jadi biasanya mereka tuh open submission buat film-film di Indonesia gitu, dan yang lolos bisa ditayangin. Jadi kayak event tahunan gitu loh, kayak emang sering banget gitu. Nah, acaranya di mana tuh? Nih buat Biskota yang kemarin itu dilaksanakan di UPI di parkiran lantai 6 dan rame banget sih. Banyak yang datang. Banyak. Kemarin juga aku lewat sih. Tadinya mau chat kamu tapi nggak jadi. Aku kira ini dari UKM satu layar, ternyata dari prodi film ya. Iya, kebetulan juga tuh film dari satu layar tuh ada yang ditayangin, ada yang masuk. Tuh judulnya Lika-Liku Warna. Jadi emang banyak anak satu layar yang datang kayaknya. Oke, next temenin aku ikut screening film-film festival kayak gitu, oke? Oke, harus datang soalnya rame karena biasanya kalau screening film festival kayak gitu ya diajak mikir karena film-filmnya suka nggak masuk akal. Kayak kan kalau misalnya di film di bioskop kan rame gini kelihatan alurnya. Kalau film-film kayak gini tuh kayak lebih kayak, karena kan banyak pembuat film yang idealis gitu kan. Pengen filmnya kayak gini, pengen kayak gini. Jadi dibuatnya tuh kadang-kadang suka aku nggak paham gitu. Tapi sebenarnya kadang suka aneh kayak, kok film ini bisa masuk festival yang gede kayak gini, tapi akunya pas nonton nggak paham. Untuk orang awam nggak paham ya. Untuk orang yang mengerti tentang art pasti ada nilai tersendiri bagi mereka. Siap. Oke, next tadi udah di UP, sekarang berarti kita keluar UP. Ada apa nih Dis yang masih anget-anget? Ada konser Tulus Tour Manusia 2023 di Bandung kemarin tuh di tanggal 23 Februari di Eldorado Dome. Nonton nggak? Enggak. Kenapa ya nggak nonton? Padahal pengen. Kemarin kan kita juga
weekdays ya. Iya. Kita kan ada MBKM ikut Jadi nggak bisa. Ganjar, jadi nggak bisa. Udah gitu duit belum nabung juga, nggak ada duit simpanan untuk berfoya-foya, jadi nggak dulu deh. Tapi kayaknya harusnya nonton, kayak soalnya so worth it itu gak sih, Dis? Ya harusnya kayak karena emang iya sih konsernya serame itu, Iya. dan dari review-review yang datang pun bilang ini konser worth it banget buat ditonton. Terus aku tertarik banget sama namanya, keren banget, kayak Tulus Tour Manusia. Keren banget. Kayak gitu, kayak gitu. Tapi ya Bill, sebenarnya tuh ada hal yang dielukan sama fans-fansnya yang datang. Sekelas Tulus gitu. Apaan? Jadi waktu masa tiketing itu fans pada komplain masalah partner tiketingnya atau webnya gitu, karena bener-bener error, nggak bisa dibuka. Gak tahu karena banyak tapi error gitu. Ya tapi kan harusnya kan panitianya udah yang mewanti-wanti Iya, lah, iya, ini iya, kan iya. Tulus gitu. Terus manajemennya Tulus langsung turun tangan tapi dan nambah partner buat tiketingnya. Malah dengan partner yang memang udah berpengalaman tiketing konser musisi gitu. Oh, jadi sebelumnya tuh partnernya tuh yang ya istilahnya nggak diketahuin lah ya, terus Ya. akhirnya ditambah sama partner yang emang udah berpengalaman. Iya betul. Syukur banget manajemennya tanggap, gak kayak apa ya respon. waktu yang kemarin itu loh, yang gak tanggap, yang di apa sih, Apa nih? yang Dewa. Yang Dewa. Iya kan, nggak tanggap gitu, nggak minta Iya maaf. bener. Ya, mereka ini Tulus gitu ya, gede pasti harus proper banget. Jadi Iya, bener. good job buat manajemennya. Tanggap banget, keren. Fast respon ya. Benar. Bagus manajemennya. Oke, next ada apa nih Bill? Ini sebenarnya lucu, tapi kayak jarang banget gitu. Jadinya momennya kayak legend gak sih? Apa tuh? Jadi di tanggal 12 Februari kemarin ada event di Gambir Expo Jakarta. Nama eventnya tuh Festival Pasar Musik 2023. Nah, musisi yang tampilnya juga tuh banyak banget. Mulai dari Kahitna, Kunto Aji, Vera, masih banyak lagi pokoknya. Terus ada berapa hari gitu? 3 hari gak sih? Pokoknya 3 hari lebih kayaknya. Tapi ada satu hal yang menarik. Kayaknya aku tahu nih. Iya, pasti tahu. Tapi coba kamu spill dari POV kamu. Oke, jadi salah satu guest star di Day 3-nya itu, Day Yes. 3-nya itu ada Opik. Kebayang nggak konser musik kayak gitu, terus konser Gestarnya, oh. Iya, guest starnya Opik, auto tobat semua, jadi Seru sih, seru plus lucu ya. Kebanyakan pasti yang datang kan bajunya ya menyesuaikan konser gitu nggak Bayang. sih, yang kayak hype gitu. Iya. Terus tiba-tiba yang tampil Opik. kebayang nggak misalnya nih yang datang tuh pakai bajunya ya biasa, kalau cewek Iya, crop top, pakai celana pendek, tiba-tiba Opik, mana Opiknya juga ngasih seripan ini loh, Salawat ya? iya, siraman rohani Siraman gitu, rohani. langsung auto tobat bener. Habis itu lagunya kan lagu-lagu rohani ya, yang biasa pengajian Iya. gitu, tapi ya kerennya semua ikut jadi pada nyanyi. Ya lucu sih. Tapi kan yang datang kan nggak semuanya orang Islam kan. Nah itu dia. Pas aku lihat di video tuh pakai kalung salib tapi dihafal lagunya. Emang Lagu-lagu Opik. soalnya nih gak sih, lagu-lagu Opik tuh biasanya ada di ini Indosiar. Iya. Terangkanlah. Serem banget. Ada yang komen gini juga, kalau beliau udah muncul berarti tanda-tanda Ramadan mau datang. Iya, biasanya itu ya, suka pas sore-sore ada khutbah di Iya. TV atau misalnya iklan dia. Gila. Kalau PPT pada ada nggak nih cerita-cerita event seru gitu, kayak misalnya nggak expect kalau bakalan ada guest starnya yang kayak Siapa Opik tahu gitu. datang ke pengajian tapi yang datang kan metal gitu. Serem banget. Jadi ya itu. Nah, kalau PPT punya cerita seru kayak tadi, bisa langsung DM di Instagram @upi_radio atau langsung aja komen di YouTube Radio UPI atau di live chat di www.radioupi.chester.fm. Nah, benar banget. Seru-seru banget ya tadi dis eventnya. Kalau gitu habis ini kita bakal bahas langsung aja kali ya ke teori konspirasi kartunnya. But sebelum itu mending kita dengerin lagu dulu ya, biar
semangatnya balik lagi biar nggak ngantuk. Oke, ini dia lagu dari Kahitna sama Viera. Galau ya lagunya.
Balik lagi sama aku Abil Dan aku Gendis. yang bakal nemenin kalian di siang hari ini, tentunya di Radio UPI. Inspirasi Bumi Siliwangi. Keep yourself up to date with only one click. Tentunya cuman di acara kesayangan, terfavorit, tercinta kalian, yaitu acara Walkie Talkie. Waktunya kita telusur lagi. Yes. Akhirnya kita masuk ke segmen utama kita. Langsung aja. Langsung gas. Langsung, benar. Oke. Jadi kita bakal bahas 6 teori nih, Dis. Waduh, banyak ya. Ya, yang tentunya bikin PPT kayaknya nanti ada perasaan kaget, pusing, gitulah pokoknya. Nggak sampai depresi kan tapi. Jangan dong, jangan. Nanti apa acara kita di banded. Iya dong. Kalau Serem, gitu- serem. Iya, serem. Kalau gitu langsung aja kita ke yang pertama. Oke, kamu tahu Studio Ghibli, gadis? Tahu. Ini studio animasi dari Jepang kan, yang Ya. visualnya bagus, mantap banget. Mantep banget. Karakternya yang aku inget tuh ada Totoro, bener kan? Ya, benar-benar. Yang gede itu kan? Iya. Benar banget. Nah, kali ini aku bakal bahas 2 film dari Studio Ghibli dan salah satunya tuh ada Totoro. Totoro. Tapi oke. Tapi yang pertama kita bahas yang lain dulu, oke? Oke. Yang pertama itu ada film Spirit Away. Nah, Yes. film animasi ini tuh bahkan memenangkan Academy Award for Best Animated Feature di Academy Award yang ke-75. Nah, jadi film ini tuh berkisah tentang Chihiro. Jadi Chihiro. karakter utamanya tuh Chihiro yang masuk ke namanya Kami. Kami ini tuh kayak alam arwah Jepang. Kalau di Yes. sini apa ya nyebutnya? Alam Goib. Iya, alam goib gitu loh. Nah, setelah dia tuh masuk ke kami itu tuh setelah ibu sama ayahnya masuk ke taman kosong dan memakan makanan dengan rakus. Nah, gara-gara itu ayah sama ibunya tuh dihukum menjadi babi dan Chihiro tuh mau gak mau harus kayak apa ya, cari pekerjaan di pemandian sebagai jalan untuk bisa membebaskan ayah sama ibunya. Terus teorinya apa tuh? Nah, oke, teorinya. Jadi kalau kamu nonton filmnya tuh ya, sama sekali nggak ada adegan vulgar dalam film itu tuh. Bahkan dilabelinya aja 7+, jadi cuman bisa ditonton Yes. sama anak-anak mulai dari umur 7 tahun. Nah, tapi banyak teori yang beredar bahwa Spirit Away ini tuh film yang memetafora dari prostitusi. Kok bisa? Nah, Gara-gara, jadi si Hayao Miyazaki ini, si pembuat filmnya tuh dianggap diam-diam mengkritik masalah prostitusi anak di bawah umur. Wah. Nah, teorinya tuh jadi ada teori yang bilang kalau pemandian kan tadi kan si Chihiro-nya tuh kerja di pemandian kan. Nah, pemandian ini tuh menjadi tempat kerja Chihiro yang terinspirasi dari pemandian plus gitu. Yang ada di Jepang. Iya, terus lagi kan si Chihiro tuh anak di bawah umur Yes. yang terpaksa cari pekerjaan buat orang tuanya demi membebaskan orang tuanya dari utang. Nah, ditambah lagi di filmnya tuh ada karakter namanya Kaonashi alias Snowface gitu. Jadi emang nggak cuman di film tuh kayak nggak diambil lah gitu. Nah, yang terobsesi sama Chihiro. Nah, dia tuh katanya kayak dianggapnya ya kayak seorang pelanggan gitu loh, yang bermaksud untuk membeli Chihiro karena dia tuh mencintainya dan ingin memiliki Chihiro seutuhnya. I got it. Jadi secara nggak langsung film ini kayak kritik adanya prostitusi di bawah umur gitu ya. Bil? Benar. Yes, menarik sih, keren. Cuman dikemas emang biar gak ketahuan gitu loh. Dibuat kartun. Ya, cuman ya nggak tahu benar atau enggaknya, tapi teori yang beredar ya kayak gitu. Tapi kayaknya iya sih benar. Maksudnya jadi. inspirasi kan masuk dari kejadian Asli. nyata asli yang bener-bener. ada gitu.
terus dikemas dalam bentuk kartun. Tapi beredukasi juga sih maksudnya. Sebenarnya iya. Iya. Biar nggak ada prostitusi anak di bawah umur gitu. Cuman sebenarnya kalau misalnya dibilang mengedukasi, tapi kan di sini kan masuknya apa ya, kayak nggak terlalu apa ya, jadi kayak Implisit. iya gitu loh. Ya, Kalau misalnya mau mengedukasi mungkin lebih ya divulgarin dikit lah. Tapi nggak bisa 7+ Iya, dong. ya itu Iya, masalahnya. memang. Mungkin bisa dibuat versi asli manusia. Bisa ya. Tapi benar. kasihan sih jadi karakter utamanya Iya. kalau begitu. Kalau gitu kalau mau yang karakter utamanya yang udah gede, cuman mungkin perawakannya masih bisa dibilang kecil gak sih? Kalau nggak diedit kayak apa? Ya bisa. Terlalu maksa ya ini. Maksa banget. Ini berasa kita produsernya. Oke, besok kita bikin film. Oke. Oke dah, oke. Next ada apa lagi Bil? Oke, next itu tadi yang film Totoro. Jadi gini ya, kita mulai dari awal. Jadi singkatnya Totoro ini tuh kan film animasi feel good yang berkisah tentang kepindahan Satsuki dan Mei. Itu karakternya dua kakak beradik ke desa karena sang ibu tuh harus dirawat. Nah, terus di sana itu mereka ketemulah sama hal ajaib. Salah satunya tuh si Totoro, makhluk hutan besar berbulu yang imut seperti kelinci raksasa. Nggak imut kayak aku ya? Mirip deh, mirip. Oke. Pokoknya si Totoro ini tuh jadi temennya si Satsuki sama Mei lah pokoknya, karena karakternya tuh yang lovable banget. Lovable. Iya sih emang ikonik banget Totoro. Terus gimana Bil? Teorinya di mana nih? Teorinya di sini. Nah, teori konspirasinya itu ada yang bilang kalau Totoro ini tuh adalah dewa kematian. Iya, jadi Totoro itu hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang akan mati atau sudah mati karena ia adalah dewa kematian. Soalnya ada salah satu scene di mana Totoro tuh kan mau bantuin si Satsuki nyari Mei yang hilang, tapi si Mei-nya tuh nggak pernah ditemukan, alias kalau misalnya disambungin ke teori ini berarti bisa jadi si Mei ini tuh meninggal dunia. Nah, malahan si Satsuki juga ngelihat nyari itu nggak ketemu. Nah, tapi ada plot twistnya. Jadi teori itu dibantah. Jadi langsung terbantahkan gitu loh. Karena di akhir kisahnya atau di scene akhirnya tuh Satsuki sama Mei-nya tuh tiba-tiba balik ke rumah bertemu sama neneknya. Tapi sebenarnya kalau teorinya bener itu bisa keren banget loh. Emang gak bakal dibahas, tapi biarin jadi misteri aja gitu. Kayaknya kalau misalnya di akhir dibuat gantung juga bisa, kayak jadi Mei-nya tuh nggak usah ketemu. Iya benar. Makin bikin orang penasaran ya. Iya, karena sebenarnya gini aja udah buat penasaran. Cuman gara-gara si Mei-nya balik jadi kayak gitu. Jadi nggak ada konspirasi lagi. Gregetnya gak ada. Iya, oke. Next ada apa? Next nih masih film animasi Jepang. Banyak banget ya Jepang. Iya, Jepang banyak banget. Nah, yang suka tayang di hari Sabtu sama Minggu pagi-pagi apa? Doraemon. Langsung ketahuan. Benar, Doraemon. Semua pasti tahu dong kalau cerita Doraemon itu berawal dari kedatangan Doraemon dari masa depan kan, itu kan si promnya tuh. Dan itu tuh adalah hal yang nyata kalau di filmnya. Kayak kita kan percayanya emang dia datang dari masa depan gitu loh. Tapi ada satu teori yang mengatakan bahwa Nobita tuh hanya berilusi, jadi si Doraemon tuh nggak nyata. Doraemonnya tuh buatan imajinasinya Nobita. Iya, karena si Nobita ini tuh anak dengan kelainan otak atau kelainan mental gitu, yang suka berimajinasi soal Doraemon. Nah, hal itu terjadi karena ia tuh nggak bisa bermain sama teman-teman sebayanya akibat kelainan yang ia derita. Jadi kayak sebenarnya tuh Doraemon tuh nggak pernah eksis gitu loh. Cuman teman imajinasinya Nobita
Ya, Kalau menurut dirimu seperti apa, Dis? masuk akal sih, soalnya kan nggak yang berkelainan aja kita sering imajinasi kan, apalagi yang berkelainan gitu. Bener. Kamu menyindir aku ya, berimajinasi. Juga kalau kamu kan berimajinasinya sama orang Thailand yang exist kan, cuman kamunya aja yang berhalusinasi untuk menjadi istrinya gitu. Lebih ke ngarep ya, tapi nggak kenyataan. Oke. Tapi janggal juga sih sebenarnya. Ya. Walaupun kartun, tapi emang ada beberapa part yang bikin aku mikir teorinya kayaknya bener deh ini Ya. gitu. Kayak misalnya benda-benda ajaibnya Doraemon, walaupun emang dari masa depan, tapi banyak yang nggak masuk akal gitu loh, Bil. Iya Kayak benar. kayaknya benda itu walaupun di masa depan nggak mungkin ada deh gitu. Kayak center pengecil barang. Kayak nggak mungkin, terlalu Terus kalau mustahil. yang baling-baling bambu gitu, kata kamu Kalau bisa masih terbang nggak nih orang? Kalau sekecil itu, Iya, nggak mungkin. Iya, nggak Kalau mungkin. sayap mungkin. mungkin sayap. Pintu ajaib, Nah, kalau ada beli deh. Ntar. Terus lagi, biar nggak usah naik Grab ya. benar-benar. Terus lagi tuh, gini. Kalau aku teori dari aku ya, karena nyambung ke teori yang tadi, kan sebenarnya tuh kayaknya si Nobita ini tuh emang gak punya teman gak sih di sekolahnya. Kayak ya memang kalau di filmnya kita kan sering lihat dia main sama Shizuka, Suneo, Giant. Iya. Tapi kan mereka tuh main karena misal tuh ada suatu hal yang dilakuin Doraemon gitu loh. Iya. Iya gak sih? Kayak ada maunya gitu. Kayak ada misalnya fenomena baru dia main. Kalau Nah, misalkan kayak bener. biasa-biasa aja, nggak mau temenan. kayak gitu ya. misalnya si Nobita tuh baru ketemu suatu hal di pintu ajaib. Terus dia tuh suka ngajak yang lain gitu loh. Iya kan? Tapi sebenarnya di sekolah mah dia nggak deket gitu. Iya, benar. Ya kalau kayak kita mah kayak say hi doang Ya, lah. sebatas tahu lah ya. Benar. Ya benar sih, masuk akal. Iya kan? Kayak masuk akal ke teori yang kalau Nobita tuh nggak punya teman karena punya kelainan. Kelainan. Benar. Ya kan masuk akal. Oke. Mind blowing. Yang ini kita approve ya. Approve. Yang ini keren. Yang ini keren. Oke. Gimana nih PPT? Udah pusing belum? Kalau bahas kayak gini tuh pasti pusing. Tapi Seru. ya benar, rame, seru. Tapi belum beres. Kita masih berpusing-pusing ria nanti di segmen berikutnya. Kita karena masih punya 3 film lagi. 3 film atau 3 kartun lah ya. Yes. Tapi sebelum itu kita dengerin dulu lagu biar refreshing otak dulu gitu ya. betul. Kita puterin lagu dari Arito Pramono, Wijaya Kusuma.
Oke, langsung aja ya kita Ya, kita bahas. Sisa nih ada 3 film lagi yang katanya sih ada teori konspirasinya. Katanya ya. Ya. Oke. Just this. Oke, next nih ada Shinchan. Pasti tahu dong ya Shinchan. Ya, Kalian Shinchan. Iya, anak-anak yang pakai baju merah itu. ya tahu dong, kayak yang mama. Iya, yang alisnya Iya, tuh banget. kayak ibu-ibu. Oke, jadi gimana? Jadi teori konspirasi yang satu ini kurang lebih sama sih dengan teori konspirasi Nobita. Jadi teori konspirasi ini tuh dimulai dari pernyataan pencetus teori ini. Jadi menurut pencetusnya Nohara Shinosuke atau Shinchan dan Himawari udah meninggal dunia karena kecelakaan. Si Shinchan sama Himawari itu kakak. Himawari sama Shinchan. Himawari itu kakaknya atau siapa sih? Oh my god, aku nggak. Iya, pokoknya itu Ngikutin. Himawari. Iya. Nah, misalnya Nohara yang terlalu sedih, ibunya akhirnya membayangkan kalau mereka tuh masih ada dengan krayon milik Shinchan. Nah, misalnya pun menggambar anak-anaknya dan membayangkan kisah-kisah kocak yang terjadi jika mereka masih hidup. Jadi ya sebenarnya si Shinchan ini cuma hayalan orang tuanya karena mereka sedih kalau Shinchan udah meninggal. Nah, ini tuh aku jadi ingat ceritanya Upin Ipin. Yang bener. Ya nggak sih? Yang katanya tuh sebenarnya Upin Ipin siapa yang meninggal? Upin Ipin tuh meninggal sama Iya. orang tuanya. Nah, Iya. mereka tuh cuman hayalannya si Opah doang. Iya benar mirip. Iya nggak sih? Mirip. Tapi kalau yang Shinchan aku baru tahu jujur Iya. ini mah. Kayak kalau lucu tuh cuman kayak lucu gitu, nggak sampai mikir gitu. Nggak ada konspirasinya kan? Iya. Cuman kalau yang di Upin Ipin tuh kayak oh iya kan orang tuanya meninggal gitu, Iya. bisa jadi Kalau Upin Ipinnya tuh udah meninggal. Iya benar. Karena pun sampai sekarang tuh kita nggak pernah lihat opah orang tuanya. Terus Upin Ipinnya pun tidak berkembang. Iya, nggak ada fotonya kan? Iya, masa TK mulu? Tahu? Udah berapa TK tahun tuh? mulu. Iya. Iya, aneh ya. Sama juga Shinchan juga segitu-gitu mulu. Shinchan juga. Tapi teori ini nggak terlalu terkenal sih emang, karena mungkin emang yang nonton lebih banyak anak kecil ya, jadi nggak kayak berkembang ke teori konspirasi Bisa gitu. jadi mungkin kalau Upin Ipin kan udah kayak ditonton semua umur gitu ya. Iya, Mungkin kalau banyak Shinchan banget. di sana karena mungkin penampilannya yang lucu gitu loh, jadi lebih banyaknya anak kecil bukan semua umur. Kalau Upin Ipin emang banyak sih konspirasinya. Wah, kalau dijabarin 2 halaman. 1 buku kalau ada. Kati buku. Oke, next adalah apa lagi, Dis? Next ini ada kartun yang pasti anak-anak dulu suka banget. Karakternya tuh kuning, Kuning, pakai baju merah. baju merah, Terus ada lagi satu yang warnanya pink. suaranya pink. Big size, lumayan lah ya. Puh. Benar. Tadi tuh mau ngomong Shinchan tapi Shinchan udah. Shinchan lagi. Iya, Puh. Benar, Winnie the Pooh. Jadi kan seperti yang kita tahu ya, kalau Winnie the Pooh ini tuh kartun dengan karakter-karakter hewan yang inspiratif dan heartwarming Ya, gitu. ya, Banyak benar. banget pelajaran berharga yang kita dapatkan dari film kartun ini. Terus juga kita bisa dapat relasi para hewan berbicara ini dengan Christopher, sang anak lelaki, mulai dari nilai pertemanan, Benar. petualangan, sama kehidupan. Ini zaman kita udah lama banget kayaknya. Udah lama. Sekarang udah nggak ada. Nggak ada di TV ya, jarang. Iya. Kalau mau nonton paling di YouTube. Iya, sekarang harus ke YouTube. Yang pink tuh Piglet. Iya, ingat. Piglet. Oke, lanjut, Dis. Tapi ada teori yang menyebutkan bahwa Winnie the Pooh adalah metafora institusi mental. Jadi ada teori yang bilang kalau sebenarnya setiap tokoh mengidap gangguan mental. Nah, Winnie mengidap COD karena hobi. COD. COD penyakit tahu. minum Dis. Bilang kalau ketawa nggak bisa berhenti. Dia mengidap OCD karena hobi menghitung madu. Iya, gitu dia loh. suka banget itu madu. Aduh, masih ingat, ingat, sebentar dulu.
Oke. Nah, terus ada Tiger yang mengidap ADHD karena terlalu aktif. Oh iya, benar. Fiora mengidap depresi karena selalu terlihat sedih. Dan Christopher mengidap skizofrenia karena menganggap kalau hewan-hewan ini bisa bicara. Wow. Teori ini terkenal banget loh Bill, teori ini. Tapi ya itu tadi, walaupun banyak banget buktinya, namanya teori yang nggak ada pernyataan resminya. Tapi masuk akal sih. Kayak emang dari apa ya, ciri-cirinya gitu loh. Ciri-cirinya. Mungkin dari semua teori yang dibahas dari awal gitu ya, bisa jadi itu teori paling hampir valid. Karena yang tadi dijelasin juga setiap karakternya punya gangguan mental dan dijelasin juga secara jelas, rinci gitu loh. Aku pun mikir gitu sih. Soalnya ini kan penyakit-penyakit yang biasa dialamin sama manusia ya, tapi Iya, benar. dikemas dalam kartun gitu. Si Christopher juga kan manusia. Iya. Biasanya. Cuman Iya. ya gitu. Tapi pas kita nonton mah kayak biasa aja gak sih? Iya, Kayak nggak ada mikir gitu. tapi setelah baca teori gini tuh jadi kayak mikir kayak iya juga ya gitu. Iya ya benar. Alright. Oke, next, masih ada lagi gadis? Masih terakhir nih, ada kartun yang semua Tebak-tebakan anak lagi nggak? pasti suka. Tebak-tebakan Boleh. Oke, tebak-tebakan. Jangan lihat tapi Iya ngeliat. kamu yang bikin skripnya. Gimik dis. sampai sampai sekarang juga masih ada karakternya suka bilang aku siap, bener nggak? Aku siap. Ayo deh ya. Gimana? Aku siap. Gak tahu bisa. Nggak tahu. SpongeBob. Udah jelas. SpongeBob. Betul. SquarePants. Kalau teori ini banyak banget. Ya. Udah berseliweran di Mana-mana. Benar. Tapi kita ambil salah satunya aja ya. Iya. Dan teori ini pasti banyak yang udah tahu nggak sih? Jadi ada teori kalau sebenarnya penduduk Bikini Bottom itu dulunya manusia. Jadi kabarnya Bikini Bottom dulunya adalah markas uji coba nuklir Amerika Serikat. Kemudian karena sebuah kesalahan, para pekerja di dalamnya itu terkena dampak dari nuklir tersebut. Site uji coba itu tenggelam dan mereka menjadi hewan laut yang bisa bicara. Wow. Tapi ada juga nih konspirasi yang bilang kalau sebenarnya mereka emang hewan laut atau benda-benda di dalam laut, tapi karena terkena racun bom nuklir, jadinya mereka berubah jadi bisa ngomong gitu. Dan seperti Bikini Bottom yang kita lihat sekarang. Iya benar. Jadi intinya emang si nuklir itu ya. Aku juga pernah dengar teori-teori yang kayak gitu. Terus ada juga teori yang ini nggak sih Dis, yang kaitannya tuh karakter-karakter di SpongeBob itu mencerminkan 7 dosa besar manusia atau 7 deadly sins. Itu kayak pride, kesombongan tuh kayak buat Sandy, dia kan sombong banget kan, kayak aku ilmuwan gue kan apa nih bos. Iya, terus dia sombong. Ya terus greed, terus ketamakan si Mr. Krabs kan kayak apa duit, apa iya benar. Terus envy, iri hati si Plankton kan dia mau sirik nyuri. mulu ya. Iya, sirik Mulu kayak nggak bisa ngelihat temennya sukses. bener banget. Terus ada apa bahasanya wrath ya, kemarahan si Squidward. Tapi Squidward tuh kayak karakter paling relate sama kita. iya sekarang. Kalau dulu kan kayak apaan sih Squidward, sekarang mah Males ya banget juga mau ya kerja gitu. iya bener juga ya gitu. Terus ada hawa nafsu. Itu kayak buat siapa ya hawa nafsu? Oh, SpongeBob hawa nafsu. Karena dia sebenarnya hawa nafsunya bukan di hawa nafsu yang negatif gak sih? Kayak tapi dia suka Ambisius. iya kerja. gitu loh. Terus kayak suka bikin orang happy, padahal ya nggak semua orang juga pengen happy. Ya. Terus ada kerakusan Gary rakus ya, sama slot kemalasan buat si Patrick mah males banget emang. Kayaknya aku deh. Ya, jadi gitu. Tadi kan Squidward sama Gary. Patrick juga kayak kalau udah di rumah sih males. Ya benar. Dan semuanya masuk akal ya, make sense lah. Karena ya bukti-buktinya juga kuat sih, apalagi yang 7 dosa besar itu.
Sekali lihat juga udah kelihatan gak sih? Tapi ini mirip sama yang tadi nggak sih, Winnie the Pooh? Kalau Winnie the Pooh kan instrumental, kalau ini mah 7 dosa besar. Tujuh dosa manusia. Besar ya. Besar. Kalau 3 dosa besar pendidikan. Ayo, Aku tahu. apa? Ayo. Aduh, aku nggak ikut ini. Bakalan. 3 dosa besar. Oke. Skip. Oke. Aku Ada taunya 3 intoleransi aja. Ya, banyak banget Oke. ya. Banyak banget teorinya. PPT pusing, makin penasaran. Makin penasaran. Kalau aku penasaran sih, masih banyak lagi sebenarnya ya, Bill. Tapi Ya. nanti kebanyakan. Bisa berapa jam nih? Iya. Oke. Next kita bahas Next kita sisanya bahas kali ya. Oke. Kayak nanti PPT bisa request kita harus bahas teori apa gitu. Bisa jadi mau Disney. Nah, Boleh. oke, nah sebelum kita ke segmen berikutnya, aku mau ngingetin lagi nih buat PPT yang punya info menarik, event di sekitar UPI atau luar UPI, atau bahkan cuma mau share pengalaman eventnya, kayak ini aku pernah ke event ini tapi pengalamannya buruk atau gimana, boleh banget langsung DM aja ke Instagram kita di @upiradio, atau bisa juga langsung ikut nimbrung sama kita pas siarannya berlangsung di YouTube Radio UPI atau di www.radioupi.chester.fm. Oke, kalau gitu kita langsung dengerin lagu dari Woods, yaitu I Hate You.
Oke PPT, balik lagi sama aku Abi Dan aku Gendis di Walkie Talkie. Waktunya kita telusur lagi tentunya di Radio UPI Inspirasi Bumi Siliwangi. keep yourself up to date with only one click. Oke, di segmen Terakhir, kita bakal kasih tahu PPT semua event-event yang bakal berlangsung di UPI maupun di luar UPI. oke, kita ada dua event ya. Sok, Sok, jadi pasok sok. Jadi, di UPI dulu. Ada jadi yang apa? pertama ada Sayembara JMPS. Ini temanya tuh Capture Emotions, Wholeness Moments. Jadi Sayembara ini merupakan acara tahunan yang diselenggarakan oleh jurnalis mahasiswa pendidikan sosiologi UPI. Gitu Jadi ini Bil. berfokus pada fotografi berarti ya, karena Perlombaan capture emotion. fotografi. Iya. Nah, kapan nih pendaftarannya? Pendaftaran pengumpulan karyanya tanggal 26 Februari sampai 5 Maret 2023. Oke, terus Nah, ini tuh gratis. Jadi nggak usah bayar-bayar. Terus Cukup timeline-nya dikumpulin apa lagi? aja. Timeline-nya Terus apa lagi? timelinenya ada penilaian karya tanggal 6 sampai 7 Maret, terus pengumuman pemenangnya tanggal 8 Maret. Nah, kan itu ada pengumpulan karya. Karyanya apa aja? Ya, capture foto. Iya, foto. Iya. Pokoknya fokus di fotografi gitu. Oke. Nah, tadi kan HTM-nya gratis ya. Tapi hadiahnya ini tuh ada uang tunai sama elektronik sertifikat tuh. Lumayan gak sih? Lumayan banget lah. Maksudnya foto-foto doang pakai HP bisa, Bisa. terus masukin apa ya, daftarnya gratis, tapi kalau menang bisa dapat uang tunai. Iya. Nah, kalau kalian pengen ikutan bisa ke Instagram @hmps.upi. hmps.upi. Nah, nanti di Catat sana ya. banyak info lebih lanjut. Iya, atau bisa nih ada kontak personnya di 085794145696 atau 081804752654. Oke. Benar. Langsung cus dikepoin ya di hmps.upi atau juga bisa lihat posternya di upi.event. Oke, next ya. Next Oke, nextnya ada dari luar UPI, Oke, apa yaitu ada festival Pesta Rakyat. Rakyat. Wow. Rakyat. Yang- Rakyat. Udah. Oke. Jadi konser ini tuh bakalan diadain di Jakarta tanggal 18 sampai 19 Maret di Parkir Barat G-Expo Kemayoran. Kalian bisa pesan tiket di website dan apps Goers. Goers. Nah, ntar di sana ada apa aja? Sana ada musik, ada live podcast, ada stand up comedy, ada kulineran, sama art installation. Karena tadi kan namanya festival pesta rakyat. Ya, Nah, betul. Yang suka Unity, yang suka Kobo Junior, Junior. TBL ya? TBA mah takut banget lah. TBA bisa nih langsung beli tiketnya ke sana. Karena sepertinya tiketnya nggak terlalu mahal ya, karena pesta rakyat kayak gini. Berapa tuh? Nggak ada keterangannya Tahu, tiket. harus dibuka websitenya. buka websitenya di Goers. Atau kalian juga bisa kepoin Instagramnya di @pestarakyat. Pesta rak YART. Jadi bukan rakyat tapi rakyat Pakai gitu. kayak art gitu, rakyat. Ya, betul sekali. Nah, kita tadi udah bahas review event, teori konspirasi. Kita kasih tahu juga event-event coming soon. Udah berapa lama ya? Udah lama. udah lama Hampir ya. kayak hampir sejam. Oke. Udah lama banget kita nemenin PPT semua di siang hari ini. Udah mau sore. Semoga PPT bisa apa ya, semangat tadi harinya, terus bisa juga menikmati harinya lagi. Karena kita udah puter-puterin lagu, terus bisa juga ntar datang ke event-event yang udah kita kasih tahu. Yes, betul. Oke, kayaknya kita cukupin aja
event kita hari ini. Ya, jangan lupa ya, sekali lagi aku ingetin kalau punya event-event menarik bisa langsung ke DM Instagram kita di @upiradio atau langsung aja share cerita kalian di siaran kita di YouTube Radio UPI atau di www.radioupi.chester.fm. Oke. Kalau gitu, aku Abil Dan aku Gendis. pamit undur diri. Sampai ketemu minggu depan. Dadah. With only one click. Radio UPI bisa didengerin di www.radioupi.chester.fm. Jangan lupa subscribe ya. Radio UPI, Inspirasi Bumi Siliwangi. keep yourself up to date. With only one click. Radio UPI bisa didengerin di www.radioupi.chester.fm. Jangan lupa subscribe ya. Radio UPI, Inspirasi Bumi Siliwangi. keep yourself up to date. With only one click. Radio UPI bisa didengerin di www.radioupi.chester.fm.